Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya dengan Ibu Vera Live. Mata pelajaran kita pada hari ini adalah Pendidikan Agama Kristen kelas 10 SMA part 2. Kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Adapun bahan referensi Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari surat Efesus pasal 4 ayat 11 sampai yang ke-15 dan Kolose 1 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pelajaran kami pada pagi hari ini. Kami akan belajar tentang bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Tuhan kiranya memberkati pelajaran kami dari awal hingga pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Indikator pelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama menyebutkan 3 ciri kedewasaan yang benar. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan cara-cara menghadapi ajaran-ajaran sesat. Kita masuk dalam pengantar. Pada bagian ini, penekanan yang ingin diberikan adalah bagaimana kedewasaan itu dicirikan dalam keberanian bersikap, tidak mudah ikut-ikutan dan dipengaruhi oleh teman-teman atau ajakan-ajakan untuk melakukan sesuatu atau meyakini ajaran tertentu. Ada kalanya pula seseorang dapat berubah pikiran ketika ia mendapatkan tekanan karena suatu sikap dan keyakinan tertentu. Pada bagian ini kita akan belajar tentang kedewasaan dalam hidup sehari-hari. Selain ajaran palsu berupa ajaran-ajaran sesat dalam agama, ada pula berbagai nilai dan rujukan ditawarkan oleh dunia di sekitar kita. Karena itulah kita akan melihat hubungan antara bacaan dari surat Efesus pasal 4 ayat 14 sampai 15 dengan sebuah puisi yang berjudul If atau Jika yang ditulis oleh Rudyard Kipling pada tahun 1865 sampai 1936. Penulis Inggris terkenal. Puisi ini berisi nasihat seorang ayah kepada anaknya tentang apa artinya menjadi dewasa. Ini puisinya yang berjudul Jika. Silakan kalian baca sendiri dan kalian menyimak puisi yang ditulis yang berjudul Jika. Setelah kita melihat dan membaca puisi Kipling tersebut di atas, apa yang dapat kita simpulkan? Dari sini kita bisa melihat bahwa kedewasaan terutama sekali adalah masalah kematangan jiwa dan kepribadian. Bukan berapa tingginya badan seseorang atau seberapa pintarnya orang itu. Kematangan jiwa itu dapat dilihat dari bagaimana seseorang menghadapi kekalahan, bahkan kehancuran karirnya. Orang yang matang dan berkarakter kuat tidak akan mudah takluk oleh hal-hal seperti itu. Ia akan segera bangkit dan membangun kembali dari puing-puing kehancurannya. Orang yang dewasa dan berkarakter pun tidak akan mudah dipengaruhi oleh kekuasaan. C. Berbagai ajaran sesat.
Apa yang dimaksud dengan ajaran sesat? Ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin teologis atau keagamaan yang dianggap berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan atau sistem keagamaan manapun yang dianggap ortodoks atau ajaran yang benar. Dalam pengertian ini, ajaran sesat adalah pandangan atau doktrin dalam filsafat, politik, ilmu, seni, dan lain-lain yang berbeda dengan apa yang umumnya diakui sebagai yang berwibawa. Dengan kata lain bahwa di negara kita ada banyak ajaran-ajaran yang mengajarkan hal-hal yang berlawanan atau bertentangan dengan keyakinan kita. Untuk itu, melalui ajaran pendidikan agama, kita diajarkan untuk dewasa di dalam melihat berbagai ajaran-ajaran sesat yang ada, agar kita tidak gampang terbawa oleh ajaran-ajaran sesat tersebut. Kalian boleh mencari di media sosial lainnya atau golongan apa saja yang termasuk dalam ajaran-ajaran sesat tersebut. Today, kita berbicara tentang kedewasaan. Lewat bahan pelajaran ini, peserta didik diajak untuk belajar mengarahkan hidup mereka kepada suatu kedewasaan yang penuh, yaitu kedewasaan yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan pada hidup yang berorientasi kepada orang lain. Inilah yang disebut sebagai altruisme, yaitu hidup yang tidak berpusat pada diri sendiri, melainkan pada keinginan untuk mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan orang lain. Tuhan Yesus memperlihatkan hal ini lewat kematiannya pada kayu salib, seperti yang digambarkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5-11. Kalian bisa membacanya di Alkitab kalian masing-masing. Di akhir pelajaran ini ada tugas kalian. Setelah mempelajari pemahaman konsep proses menjadi dewasa, prinsip-prinsip Alkitab mengenai kedewasaan, dan kedewasaan dalam hubungan dengan orang lain, maka susunlah atau buatlah rencana hidup yang akan kalian jalani tanpa harus mendengarkan ajakan atau larangan orang lain. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, khususnya untuk kelas 10 SMA maupun SMK. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Sampai jumpa.